Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Faiz Aktif dengan NPM 23570512. Di sini saya akan membuat video bagaimana hasil dari belajar saya tentang teori komputasi bahasa dan otomata. Jadi untuk di artikel yang saya pelajari itu merupakan artikel pengantar teori bahasa dan otomata. Untuk sejarahnya itu seperti otomata bermula sebelum komputer ada pada teori di bidang sistem logika, matematika atau formal, dan seterusnya. Hingga bagaimana pertanyaan-pertanyaan apakah bahasa secara umum, bagaimana manusia mengembangkan bahasa, bagaimana manusia memahami bahasa, bagaimana manusia mengajarkan bahasa ke anak-anaknya, apa gagasan yang dapat dinyatakan dan bagaimana caranya, dan bagaimana manusia membangun kalimat-kalimat dari gagasan-gagasan yang berada pada pikiran. Mulai dari sejarah hingga bagaimana seperti bahasa reguler tipe 3, mesin otomata yang finite state otomata itu seperti yang ada pada ini. Ini hasil merupakan dari finite state designer. Jadi di sini merepresentasikan seperti kayak input 0 dan 1 dan arahnya dan arah inputnya kemana gitu. Misalnya dari Q3 menginputkan ke Q4 berupa input dan sebagainya. Untuk spreadsheetnya mungkin sini saya akan membuat pertanyaan terkait materi yang sedang saya pelajari. Mungkin untuk PPT yang saya buat itu seperti ini. Jadi di sini ada teori komputasi bahasa dan otomata untuk pengantar dan pengalaman dasar. Untuk selanjutnya itu apa itu teori komputasi? Jadi untuk teori komputasi adalah cabang ilmu komputer yang mempelajari model matematika, komputasi, dan kemampuan mereka untuk memecahkan masalah. Kemudian untuk di sini ada memahami batasan komputasi dan mengklasifikasikan masalah berdasarkan kompleksitasnya. Untuk bahasa dalam komputasi itu sendiri, bahasa adalah himpunan string yang dibentuk dari alfabet tertentu. Misal, contohnya, bahasa regular. Bahasa regular itu dipresentasikan dengan ekspresi regular. Kemudian untuk bahasa kontekstual bebas itu digunakan dalam parser bahasa pemrograman. Untuk automata itu sendiri, automata adalah model matematika yang pelajari cara kerja mesin abstrak. Untuk tipe-tipenya itu kayak DFA, Deterministic Finite Automata, mesin dengan jalur keputusan. Kemudian untuk NFA itu Non-Deterministic Finite Automata, mesin dengan banyak jalur keputusan. Kemudian untuk PDA itu Pushdown Automata untuk bahasa kontekstual bebas, dan Turing Machine ini merupakan model komputasi yang paling kuat. Untuk sebagai contoh, itu kayak ada di seperti ada di kayak FSM simulator. Ini kayak kita bisa regenerate di NFA atau di NFA. Seperti kayak misalnya
di generate random DFA, kemudian di create automated. Jadi untuk kayak precision graph itu bakal nunjukin hal seperti ini gitu. Jadi untuk node-nya itu dia yang pertama itu ada di S0, kemudian kayak dan lain-lainnya itu di beda materi. Jadi untuk soalnya itu mungkin saya akan mengambil dari soal yang sudah saya buat. Jadi di sini kayak ada jelaskan apa yang dimaksud dengan bahasa regular dan contoh dan jawabannya sudah saya buat. Jadi untuk di sini mungkin seperti yang ada di sini. Itu yang sudah saya buat tadi. Bahasa regular, jadi kayak untuk saat itu jelaskan apa yang dimaksud dengan bahasa regular dan berikan contoh. Jadi bahasa regular adalah bahasa yang dapat direpresentasikan menggunakan ekspresi regular. Contohnya adalah bahasa yang terdiri dari semua string binner yang dimulai dari satu, dimulai dengan satu. Dan di sini saya akan copy dulu soal-soal. Jadi untuk soal kedua itu kayak apa perbedaan utama antara DFA dan NFA itu kayak DFA hanya satu jalur keputusan untuk setiap input dari suatu keadaan, sedangkan NFA memiliki banyak jalur keputusan. Udah itu untuk tipe-tipe automata dan kegunaannya itu kayak DFA untuk bahasa regular, NFA untuk mempermudah desain automata, PDA untuk bahasa kontekstual bebas seperti parsing bahasa pemrograman, dan mesin Turing untuk mensimulasikan algoritma apapun. Tapi yang hanya dipelajari itu kayak ENFA, NFA, dan EVA. Untuk apa fungsi dari mesin Turing dari teori komputasi itu kayak
Mesin Turing adalah model paling kuat dalam teori komputasi yang dapat mensimulasikan algoritma apapun. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dari pembelajaran saya pada kali ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.